Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Ini merupakan video lanjutan mengenai soal dan juga pembahasan tes wawasan kebangsaan. Undang-Undang Dasar ini merupakan bagian 2. Nah, ini untuk persiapan CPNS 2021 ya. Jadi kita harus berlatih mulai dari sekarang supaya kita nanti nggak ketinggalan. Di sini seperti biasa ada soal dan juga ada jawabannya. Dan juga nanti saya bakal bahas kenapa jawabannya itu. Di soal nomor 1, berikut ini yang tidak termasuk tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Menghapus penjajahan di atas muka bumi. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat adalah alinea terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dimulai dari kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti yang ini yang A termasuk. Kan yang ditanya yang tidak termasuk. Terus itu memajukan kesejahteraan umum di sini. Berarti yang B juga masuk. Menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Kita belum ketemu. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang D masuk. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sama nih sama poin keempatnya. Berarti yang bukan, yang tidak termasuk adalah yang C. Alinea berapa sih yang C? Ya hafal nggak pembukaan? Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Berarti ini adalah alinea 1. Ya. Oke. Kamu harus hafal baru kamu bisa jawab. Kita next soal nomor 2. Lembaga baru pemegang kekuasaan yudikatif yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah yudikatif ya. Yudikatif itu ada 3, MA, MK, sama KY. Jawabannya menuhin semua. Tapi ingat di sini setelah amandemen yang ditanya. Kalau MA itu ada dari dulu. Kalau berarti yang ada MA-nya salah, C salah, D juga salah karena ada Mahkamah Agung. Oke. Ada 2 yang baru yaitu MK dan KY. Kita jawabannya yang E. Oke. Kita cek dulu. Nih. Komisi Yudisial itu dimulai pada 9 November 2001 saat sidang tahunan MPR mengesahkan amandemen ketiga. Dalam sidang itu, KY resmi menjadi salah satu lembaga negara. Terus, untuk Mahkamah Konstitusi itu baru didirikan pada 18 Agustus 2003. Dasar hukumnya adalah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi yang benar adalah yang E, MK dan KY. Oke, kalau KY ngurusin hakim, kalau MK ngurusin konstitusi. Soal nomor 3, setelah proklamasi kemerdekaan sampai masa saat ini, Indonesia telah menggunakan 3 macam konstitusi dalam 4 periode. Ingat nggak? Ingat sebelumnya kamu harus tahu konstitusi ini apa. Di bagian 1 ada pertanyaan tentang konstitusi itu apa. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia. Saat ini Undang-Undang Dasar. Ya. Berarti Undang-Undang Dasar. Di awal kita merdeka yang disahkan adalah Undang-Undang Dasar. Nih. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal bukan 28 harusnya 18. Salah, sorry. 18 Agustus 45 karena disahinya tanggal 18 Agustus ya, bukan tanggal 17 Agustus. Sampai dengan 27 Desember 49 kita pakai Undang-Undang Dasar 45. Terus waktu itu Belanda datang lagi ke Indonesia yang mengakibatkan Indonesia berubah dari NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat, sehingga konstitusinya juga berubah. Konstitusi yang kedua atau yang B adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tanggalnya dimulainya sama,
sama berakhirnya Undang-Undang 45, 27 Desember 49, sampai dengan 17 Agustus 50, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia kelima. Ketiga, karena RIS dibubarkan, maka kita pakai Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Berarti dimulai dari 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan yang keempat adalah kembali lagi karena saat itu ketika pakai UUD DS ada dewan khusus yang ditunjuk untuk membuat konstitusi baru, tidak berhasil, namanya Dewan Konstituante, maka diputuskan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dia jawabnya kecuali. Di sini nggak ada periodenya. Oke. Jadi harusnya yang E ya, karena ini urutan A, B, C, D, E. Oke. Tapi kalian harus tahu jawabannya. 4. Seluruh isi dari Piagam Jakarta sempat dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mengalami pengubahan dengan menghilangkan 7 kata. Tahu ini ya, yang ketika 17 Agustus 45 Indonesia diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sore harinya ada beberapa orang timur yang menghadap ke Muhammad Hatta tidak setuju poin pertama dalam Piagam Jakarta itu dijadiin Pancasila. Kenapa? Pancasila kan dasar negara. Alasannya adalah negara kita itu nggak cuma Islam, tapi ada agama-agama yang lain kayak gitu. Maka dirubah. Nah, yang dirubah tuh kata-katanya apa? Ini. Adapun sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menjalankan syariat Islam. Yang mana jadi? Menjalankan syariat terhadap pemeluk. Nah, berarti yang C. Bagi. Ini kurang, ini di sini. Pemeluk-pemeluknya. Oke. Next, nomor 5. Undang-Undang Dasar 45 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat kontrol. Berarti ini yang tadi ya, yang tata urutan Undang-Undang Dasar itu kan urutan tertinggi. Dia tuh alat kontrol sebagai urutan yang lebih rendah di bawahnya. Kalau yang A, alat mengecek undang-undang itu sendiri kurang tepat. Alat kontrol tuh nggak hanya untuk mengecek. Alat pengecek secara material undang-undang, kita bahasnya undang-undang dasar, bukan undang-undang. C. Alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Iya, jawabannya yang C. Sumbernya adalah Tata Urutan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011. Sorry. Tulisannya nggak bagus. Sumbernya itu. Oke. Nomor 6. Pada saat proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45, terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara adendum. Apa yang maksud dengan adendum? Tahu adendum kan? Akta amandemen. Adendum kata dasarnya add berarti tambah. Apa yang ditambah? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Perubahan yang dilakukan dengan boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru. Naskah asli diganti dengan yang baru. Mungkin. B. Tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli. C. Boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah yang baru. Yang ada kata dasarnya yang tambah, ini yang C. Apakah benar C? Kita lihat yang lain. D. Boleh mengubah naskah asli untuk menyempurnakannya. E. Tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan. Yang benar C, D, C, E, B itu mirip, hampir benar. Tapi yang tepat adalah B. Adendum adalah ditambah naskah asli dan naskah perubahan. Berarti naskah asli ditambah naskah perubahan, tapi diletakkan melekat pada naskah asli. Jadi dijadiin satu. Jadi sampai hari ini yang ada di ANRI itu adalah ada 5 ya, karena amandemen 4 kali berarti ada 5. Nih, di sini dijelasin. Oke, jawabannya B, nomor 7.
Berikut ini merupakan tugas dan wewenang MK, kecuali Mahkamah Konstitusi ngapain sih? Mahkamah Konstitusi itu ngurusin konstitusi kita, kayak gitu. Konstitusi adalah undang-undang dasar. Tapi di sini adalah yang ditanya kecuali. Pas MK, MAKY itu semuanya adalah sumber hukumnya pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Oke. 24 semuanya ada di situ. Judul babnya adalah kekuasaan kehakiman. A. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar termasuk B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara masuk apa enggak, atau C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu, atau D. Menguji calon anggota Mahkamah Agung, E. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan juga wapres. Nih, lebih tepatnya wewenang MK ada di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 45. Pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau poin A. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, poin B. Ketiga, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. Cuma segini. Nggak ada di sini, tapi memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan wapres itu juga tugasnya MK. Di sini kita nyarinya kecuali, berarti hanya satu. Kecualinya adalah yang D, menguji calon anggota Mahkamah Agung. Gini, meskipun saya jelasin tentang ini, MAMKKI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Meskipun mereka sama-sama kekuasaan kehakiman, mereka punya tugas masing-masing yang nggak ikut campur gitu. Kalau tugasnya MK ya MK aja, kalau tugasnya karena MK tingkat pertama dan tingkat terakhir. Kalau MA ya tugasnya MA aja. Kenapa? Karena MA itu ada lembaga peradilan tertinggi. Kalau ada tertinggi berarti ada yang di bawahnya, ada tata urutannya ya. Di bawah MA ingat ada peradilan tinggi, pengadilan negeri dan lain-lain kayak gitu. Kalau kayak ngapain? Komisi Yudisial yang ngurusin hakim. Jadi mereka meskipun dalam satu bab tugas mereka tuh beda-beda. Oke. Nomor 8. Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak terdapat dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi. Perubahan renewal dan amandemen, reduksi dan perubahan, C. Konvensi dan amandemen, D. Reduksi dan amandemen, atau E. Konvensi dan perubahan. Indonesia menggunakan namanya amandemen, berarti kalau ada amandemennya mungkin itu benar. Kita eliminasi ya, yang B nggak ada amandemennya, sorry, berarti salah. Yang E juga nggak ada amandemen, berarti juga salah. Sisa A, C, D. Konvensi itu apa sih? Konvensi itu hukum dasar tidak tertulis. Berarti dia kan bukan cara. Sedangkan konstitusi adalah tertulis. Berarti yang salah. Sisa A sama D. Oke, kita lihat. Dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi renewal atau pembaruan itu kayak yang dipakai oleh Amerika Serikat, dan amandemen atau perubahan itu yang dipakai oleh Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat itu adalah yang A. Okay? Next, nomor 9. Pada masa Orde Lama, yaitu sekitar 5 Juli 1959 sampai dengan 1966. Kalau bingung ini apa? Ini akhir periodenya si Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden. Terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45, kecuali sebelumnya saya jelaskan bahwa penyimpangan adalah misalnya aturannya A, yang terjadi saat itu adalah B. Bisa aja aturannya A, yang terjadi saat itu adalah Z, gitu, sejauh itu gitu. Contoh penyimpangan paling mudah dilihat. Indonesia adalah waktu zamannya Soekarno pertama kali Indonesia merdeka, itu bentuk negara kita adalah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara kesatuan, pemerintahan dan juga negara itu dipimpin oleh satu orang. Kalau kita namanya presiden kayak gitu.
Nyatanya saat itu ketika kita baru merdeka kurang dari setahun kita udah punya maaf, ketika kita baru-baru merdeka untuk menyesuaikan kita tuh punya perdana menteri. Itu udah nyalahin konstitusi, ya. Itu namanya penyimpangan aturannya A yang terjadi bisa B, C, D. Oke, kita bahas satu-satu. A. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR dan DPR. Ya, Insinyur Soekarno mengangkat ketua dan juga wakil ketua MPR, DPR. Gak boleh ya, harusnya MPR dan DPR itu dipilih, bukan diangkat presiden. B. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Iya, ini juga termasuk penyimpangan. Ingat, menteri tugasnya adalah pembantu presiden. Kayak gitu. Menteri emang hak prerogatif presiden, tapi kalau ketua MA dan wakil ketua DPA itu kan pasti sistemnya beda gitu. C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Apakah ini melanggar Undang-Undang 45? Keluar. Oke, kita simpan. Atau D. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini juga menyimpang. Ingat, Indonesia adalah negara NKRI. NKRI diketuai oleh presiden. Yang namanya presiden itu dipilihnya per periode, ya, per periode. Nah, kalau seumur hidup berarti seumur dia hidup kan. Kalau seumur hidup pemimpin dipilih seumur hidup itu berarti bentuk negaranya adalah monarki atau kerajaan seperti Thailand kayak gitu. Dia bakal jadi pemimpin kalau selama dia masih hidup. Ini melanggar konstitusi. Ingat pasal 6, syarat jadi presiden, dan presiden itu dipilih. Pemberontakan PKI melalui gerakan 30 September 65 ini ya. Jadi ke sisa yang 2, yang C sama yang E. Sebelumnya, di sini penjelasannya isi Undang-Undang Dasar itu ada 3. Ini kan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya tentang bentuk negara, yaitu NKRI. Hanya lembaga negara banyak, presiden, MA, MPR, DPR, dan kawan-kawannya, dan warga negara. Kayak gitu. Ini isi dalam Undang-Undang Dasarnya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu kita nggak ngebahas kalau kita ikut badan sedunia. Jadi, kecualinya itu yang C. Kita nggak, meskipun keluar dari keanggotaan PBB itu adalah tidak baik saat ada beberapa yang memikirkan itu tidak baik, itu nggak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kalau pemberontakan PKI melalui gerakan 30 September ini melanggar Pancasila. Oke, melanggar HAM, melanggar Pancasila kayak gitu. Masuknya ke pasal 28 atau di pembukaan juga ada. Jadi itu jawabannya C. Nomor 10. Apabila RUU yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, maka kalau kamu ikutin media, ini baru terjadi tahun 2019 kemarin di era terakhirnya Jokowi. Meskipun tahun ini adalah presiden kita tetap, periode ini adalah tetap Jokowi, ini terjadi di era Jokowi jadi presiden kemarin, periode pertama ya. RUU-nya RUU KPK 30 hari disetujui tapi tidak disahkan oleh presiden. Apa yang terjadi? RUU tersebut tidak dapat digunakan tapi disetujui. Bukan. B. RUU tersebut batal demi hukum? Enggak. C. Sah menjadi undang-undang dan harus diundang-undangkan, atau D. DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan, atau E. harus diajukan kembali pada sidang masa berikut. Ini masalahnya presidennya setuju. Nah, ditandatangani atau tidak ditandatangani suatu RUU yang telah disetujui bersama Presiden dan DPR setelah lewat waktu 30 hari setelah disetujui, maka RUU tersebut menjadi undang-undang atau sah menjadi undang-undang menurut hukum yang berlaku. Dasarnya adalah pasal 20 ayat 5, berarti jawabannya yang C. Udah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.